membaca dan menulis itu satu hal yang tidak bisa dipisahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng aku Pia Kamalia Kartika, bakal nemenin sahabat di rumah atau dimanapun berada. Tentu kali ini cukup menarik apa yang menjadi pembahasan kita pada pagi hari ini menjelang siang ya teman-teman. Dan sekarang kita sudah bersama dengan salah satu narasumber kita yang di samping saya. Langsung kita kenalan aja mungkin. Oke, selamat siang Bapak. Selamat siang. Tegang banget Pak. Biasa aja kali ya. Oke, teman-teman, kita nanti akan membahas gimana sih tips dan trik menulis jurnal Scopus gitu. Jadi kita bakal pelajari lebih dalam dengan Pak Dr. Muhlisin, salah satu akademisi di Universitas Muhammadiyah Mataram dan juga ahlinya gitu dalam menulis jurnal ilmiah di Scopus gitu. Nah, Bapak kiranya untuk hari ini gimana? Aman? Alhamdulillah sehat, aman. Ya biasalah kegiatan kan. Ada agenda apa aja hari ini, Pak? Sebelum Yang jelas ke kalau podcast. dosen itu agenda utamanya ya kalau tidak mengajar ya membaca, menulis, Wih. meneliti, mengabdi. Jadi pas banget dengan apa yang menjadi pembahasan kita, Pak, Ya terkait tips dan trik untuk menulis jurnal ilmiah. bisa ya. Itu saya kira pembicaraan yang mesti dilakukan oleh setiap dosen karena memang dosen itu tanpa karya ilmiah itu sepertinya sekarang itu agak sedikit mengalami ketinggalan ya. Kalau saya sih sebagai ini mungkin karena perdana ya, saya coba share paling kali beberapa tips atau pengalaman ya selama mencoba menulis baik di jurnal yang Scopus ataupun yang terakreditasi Sinta di Indonesia atau yang terakreditasi Sinta yang baik Sinta 1 sampai Sinta 6. Oke. Jadi itu yang akan kita bahas sedikit. Kita mau tahu gitu pengalaman Pak Dokter ini gimana dalam menulis jurnal ilmiah. Nah, kira-kira sekarang kan udah program-program yang istilahnya memudahkan teman-teman mahasiswa nih Pak untuk lulus tanpa skripsi melalui penulisan artikel jurnal ilmiah. Nah, kiranya langkah pertama yang harus dilakukan peneliti atau teman-teman mahasiswa sebelum melakukan penulisan atau sebelum menulis artikel itu apa sih yang harus diperhatikan? Baik, saya salam dulu ya, belum saya salam. Oke, salam dulu. Mohon maaf Bapak. Karena Baik. buru-buru banget mau menimba ilmu nih yang Ya. penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya pada semua yang mendengarkan ya, bahwa memang kalau kita bicara tentang jurnal atau artikel itu kan sebenarnya lebih kepada kemauan kita untuk menulis ya. Dan menurut saya membaca dan menulis itu satu hal yang tidak bisa dipisahkan. Ketika kita ingin bisa menulis maka kita harus banyak membaca memang. Itu menjadi satu hal yang tidak bisa dipisahkan. Nah, tentu kalau kita ingin menemukan ide-ide ya kita harus banyak baca juga. Apakah itu membaca sumber informasi dari berbagai hal termasuk jurnal yang sudah ada ya, yang sekarang gratis itu sangat banyak, atau dari liputan artikel jurnal yang diterbitkan oleh media massa seperti Kompas, ada apalagi itu yang media keadilan dan seterusnya. Itu juga untuk merangsang kita untuk berpikir ternyata memang ya persoalan yang kita hadapi ini tidak berhenti. Nah, saya mengibaratkan orang menulis itu kan sederhananya seperti orang curhat ya. Ketika dia sudah mengalami sesuatu peristiwa, kemudian dia curhat. Nah, cuma persoalannya bagaimana kemudian masing-masing orang curhat itu kan beda-beda. Ada yang curhat dengan cara cerita, kemudian ada yang dengan cara berpuisi, macam-macam. Ini semua cara orang untuk mencari inspirasi menulis. Yang jelas sekali lagi kalau ditanya bagaimana langkah awal, saya kira yang paling awal itu ya kita mau membaca, bahkan dulu itu ada hibah merenung dikti. Hibah merenung dikti. Ya, Apa itu, Pak? ya kalau merenung punya ide gagasan ditulis bisa dapat hibah ternyata. Saya nggak tahu selesai apa enggak. Tapi yang jelas tadi orang mau ingin menulis itu ya harus banyak baca. Kalau standar ukuran negara maju itu membaca 300 halaman itu sehari biasa.
Tapi ketika kita kembali melihat apa yang terjadi di lapangan dengan konteks istilahnya membaca untuk waktu-waktu seperti ini begitu, sekiranya untuk membaca ini nilainya atau presentasi membaca di Indonesia ini sangat rendah, Pak. Gimana kiranya seperti itu? Eh, bisa, saya belum melihat ya data otentik rendah apa tidaknya. Karena membaca itu juga kan berkaitan dengan minat seorang ya Iya, untuk membaca. Nah, cuma memang menurut standar-standar ukuran negara maju, memang kita ini membacanya agak kurang. kurang. Mm-mm. Bayangkan kalau negara maju itu 300 halaman sehari itu biasa. Sehari bisa. Itu bisa ditempuh dalam waktu hanya 6 jam sampai 7 jam. Kita kerja biasanya standar jam 8 jam. Itu 8 sudah jam. selesai. Bahkan guru saya dulu bilang, ya sudah baca aja walaupun tidak paham ya. Nanti ketika dalam keadaan presentasi atau apa kita bisa ingat gitu. Ingat. Nah, itu salah satu kelebihan baca. Maka saya kira relevan dengan perintah agama kita ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca sambil renungi apa yang ada di alam ini sambil menyebut kekuasaan Tuhan kan gitu. Nah, saya kira itu bisa diaplikasikan kalau kita ingin mulai menulis. Dan satu hal yang tidak mungkin dilakukan untuk menulis kalau kita tidak membaca, lah itu. Ya. Karena bakal dalam penulisan Ya. kita akan kurang juga ya ketika Membaca kita itu kurang bisa baca. membaca realitas ya. Kita mengamati, nah, kita juga bisa membaca teks yang ada dalam narasi. Oke, nah itu tadi ya langkah pertama yang harus kita lakukan sebelum menulis, yaitu membaca itu tadi. Nah, untuk lebih meningkatkan minat baca kita, ya kembali ke diri kita masing-masing ya. Bagaimana kita juga bisa memanfaatkan era teknologi saat ini, Pak. Nah, apalagi Nah, kira-kira gimana cara kita bisa memilih topik atau isu yang istilahnya punya peluang besar nih bakal lolos atau bisa diterima di jurnal Scopus? prinsipnya tulisan itu tidak ada yang jelek ya. Ya. Semua tulisan itu bagus. Cuma bagaimana sekarang tulisan yang sudah ada itu kita atau problem-problem ide-ide yang sudah ada itu kita kemas menggunakan sistematika berpikir yang akademis, yang logis, yang akademis atau sistematis. Ini saja persoalannya. Kalau kita bicara tentang misalnya tentang problem ekonomi saat ini, misalnya tentang kesejahteraan, ya semua orang bisa bicara kesejahteraan, tetapi bagaimana kemudian berpikir secara sistematis untuk bisa mulai dari mengerti masalahnya, kemudian mengerti metode memecahkan masalahnya, kemudian bagaimana mengelaborasi hasil-hasil dari telah dia terhadap lapangan dan memberikan kesimpulan atau melahirkan novelty. Saya kira itu yang menjadi titik poinnya. Yang jelas semua orang menulis itu dikatakan baik ya. Bahkan kalau kita di jurnal itu kita yang mulai jurnal, beberapa jurnal yang itu orang menulis itu kita kalaupun kita menolak tulisan itu tidak sesuai dengan skop, kita rekomendasikan ke tempat yang lain. Tidak kemudian kita mengatakan menghina, wah ini jelek, enggak ya begitu. Itu etika juga dalam publikasi jurnal saya kira. Oke. Nah, kira-kira ciri utama sebagai pengalaman dari Bapak sendiri ya ketika dalam menulis suatu artikel atau jurnal ilmiah begitu. Kira-kira yang dicari oleh editor dalam jurnal ini apa sih untuk artikel yang diajukan dari teman-teman sendiri? Eh, kalau bicara itu ya, itu kan ada sistematis yang sering dipakai di dalam penggunaan jurnal itu namanya IMRAD. IMRAD disingkat IMRAD. I itu introduction, M itu method ya, terus RAD-nya itu result and discussion dan conclusion. Dan hasil dan pembahasan dan terakhir itu kesimpulan. Nah, mungkin lain waktu saya akan nyampaikan masing-masing bagian ini, tetapi yang jelas ini sistematika ini ya yang bisa menentukan kedalaman dan keluasan pikiran kita yang ada di dalam apa tadi masalah yang kita teliti. Misalnya nanti di dalam pendahuluan. Di pendahuluan itu kan kita akan menjelaskan tentang kita melihat ada sesuatu masalah. Kita misalnya meneliti, itu kan berangkat dari satu masalah itu apa sih? Suatu yang kira-kira meresahkan kita yang Latar tidak belakangnya gitu. Apa yang melatar belakangi kita gitu. masalah itu artinya kan tidak ideal antara apa yang seharusnya dengan apa yang senyatanya. Gitu. Jadi kita melihat
ketika realitasnya tidak sesuai dengan yang mestinya ada, itu berarti bermasalah. Ya. Saya tuh sering nyontohkan paling gampang ya. Kan ini kan ibarat kita curhat sebenarnya. Menulis tuh saya filosofi seperti orang curhat. Sejauh mana kita meresapi apa yang kita tulis itu, saya kira di sana tempat titik poinnya. Misalnya, Anda saat ini punya masalah nggak? Oh punya. Apa masalahnya? Belum menikah, misalnya gitu ya. Lah pertanyaan kenapa belum menikah itu disebut sebagai masalah? Menurut Anda apa? Kenapa? Belum menikah itu disebut masalah kenapa? Kenapa belum menikah disebut masalah? Mungkin juga faktor lingkungan juga bisa menjadi penyebab itu. Nah, maka kita harus ngerti masalah itu apa tadi. Jadi tidak sejalan antara apa yang seharusnya dengan apa yang apa yang ada mestinya. Nah, mestinya usia kamu yang sudah misalnya 25 tahun, itu kan mestinya sudah menikah. Ya. Tapi ketika usia ini kok belum menikah, itu masalah. Nah, baru kita tanya ya, kenapa itu Anda belum menikah itu menjadi masalah? Itu ini dibahas. Misalnya, mestinya dengan APBD kita yang sekian banyak ini ya, Indonesia ini hilang dari kemiskinan gitu kan. Jadi kemiskinan itu berkurang gitu. Tetapi senyatanya sampai hari ini gitu kan, ternyata Indonesia gini-gini aja gitu kan, terjadi bla 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 dan seterusnya. Nah, ini menjadi masalah. Nah, kemudian para peneliti kemudian memberikan tawaran-tawaran alternatif. Oh, ini yang bermasalah dari sisi ini. Ada yang kalau jurusan ekonomi, oh dari sisi ini syariahnya. Dari sisi orang manajemen, oh bukan, ini tata kelolanya yang salah. Kalau dari sisi orang yang apa misalnya politis, oh ini kesejahteraan dan seterusnya. Nah, itu semua kan bidang-bidang ya yang kemudian pada intinya melihat apa masalah yang terjadi di sana. Nah, ketika kita sudah menemukan masalah itu ya baru kemudian kita membuat dia secara sistematis. Bagaimana misalnya mulai dari kalau kita bicara tentang kesejahteraan, kita bicara topiknya kesejahteraan. Baru kita cari referensi-referensi yang berkaitan dengan kesejahteraan. Misalnya mahasiswa meneliti tentang kesejahteraan petani, tentang kesejahteraan para apa namanya itu buruh, ya, macam-macam. Nah, nanti dari permasalahan yang mereka teliti, kita akan melihat ya, ini state of art-nya bagaimana? Apa sih yang belum ditemukan di dalam penelitian ini sehingga dia menjadi urgen, penting. Nah, ini sistematika ini insya Allah akan saya sampaikan di lain waktu, tapi secara umum itu ya, isi dari pendahuluan yang, karena pendahuluan itu yang menjadikan orang ingin membaca artikel kita di pendahuluan sebelum abstrak. Kalau abstrak kan hanya sekilas ya. Nah, tapi yang paling poin nanti adalah di bagian pendahuluan, karena itu nanti mulai dari urgensinya penelitian kita itu di sana ya. Apa yang sudah diteliti orang-orang lain dan kita mau meneliti tentang apa. Saya kira itu yang jelas ya. Permasalahan itu harus dijelaskan dulu. Apa itu masalahnya? Makanya mahasiswa kadang-kadang saya tanya, ini masalahnya apa gitu. Masalahnya nggak tahu artinya. Kamu punya masalah hidup nggak punya? Nah, dari kita mengetahui masalah nanti akan merambat. Kita ngerti pertanyaan penelitian kita itu apa. Jangan masalahnya A ya, jadi jawabannya B gitu, nggak nyambung. Saya pernah itu, masih contoh. Ini ibarat kita mau naik apa namanya? Kita mau naik bis ya. Nah, bis sudah kita naik kompak nih, satunya turun di kota A. Satunya padahal kita ini mau ke Lombok Utara. Satunya ada yang turun di Pusuk, satunya turun ada di Gunung Sari, ada yang turun di macam-macam kan. Padahal tujuannya sampainya sama. di Lombok Utara itu apa namanya? Sampai di Lombok, sisanya hanya satu orang, bahkan dia tidak sampai di lokasi. Nah, itu kan masalah ya. Masalahnya adalah karena ya apa yang semestinya sopir itu yang kesana itu bawanya baik-baik gitu, ternyata kena ugal-ugalan, semua orang muntah turun di tengah jalan. Iya. Nah, ini ada masalah, berarti yang mestinya sopir itu membawa dengan baik ya. Kemudian orang nyaman ya. Tapi ternyata nggak dilakukan. Nah, itu ada masalah. Maka dari sana kemudian ada pertanyaan. Nah, pertanyaan kira-kira kalau ada masalah begini pertanyaannya apa? Ya. Pertanyaannya gimana cara biar si sopir ini berkendara dengan mestinya baik? sopir itu apa yang dilakukan, bagaimana etika sopir dan seterusnya membawa. Jangan tanya berapa ban mobil gitu. Ada nggak nyambung, itu tanyanya berapa jumlah ban mobil loh, nggak nyambung. Jadi kita harus paham terlebih dahulu masalah yang kita angkat apa, kemudian nanti akan merambat bagaimana
dari jawaban apa yang menjadi permasalahan kurang lebih dalam seperti penulisan itu, ya. yang kita tulis begitu. Nah, kiranya kesalahan umum selain dari kita yang nggak tahu permasalahan yang kita angkat apa gitu. Nah, dari teman-teman mahasiswa selaku bapak, selaku akademisi begitu yang istilahnya juga sering kali menemukan teman-teman mahasiswa begitu ketika dalam penulisan artikel atau jurnal ilmiah sendiri, kesalahan umum yang sering dilakukan oleh teman-teman, oleh penulis pemula ini seperti apa sih, Pak? Pertama, saya kira tidak paham cara mengutip yang baik. Terus kedua, artikel yang dibaca tidak tuntas. Terus kedua, cara sitasi yang masih saya kira hanya sekilas, tidak membaca utuh. Ini menjadi faktor utama. Saya kira mereka ya penelitiannya ya maaf ya hanya sebatas menggugurkan kewajiban saja. Saya bilang memang ya sekali lagi kembali seperti orang curhat. Ya, saya dulu ketika gini, kamu curhat sekarang kamu ada masalah misalnya. Iya. Boleh nggak saya ungkapkan di sini? Contoh Boleh, yang paling silakan, sederhana. eksklusif. Misalnya Mbak Via itu ya mau curhat, ini inti topiknya kan mau putus misalnya, mau putus. Ya, Nah ini mau mengungkapkan caranya supaya logis ini putus, ya harus cerita dulu mulai dari mungkin permasalahannya apa? ya topiknya kan gitu. Sudah lama kita membina gitu kan, sampaikan terus akhir-akhir ini kamu mulai berubah, terus itu temukan itu Iya. masalah. Pada akhirnya ada masalah antara ini kita sudah tidak sejalan. Kemudian di bawahnya itu maka melalui ini saya ingin menyampaikan pentingnya saya ungkapkan ini supaya kita menjaga jarak. Misalnya itu di akhir ya, kayak gitu. Nah kemudian baru diungkapkan bagaimana cara kita mengungkapkannya ini. Oh, temukan, kamu sudah ketemuan di sana, kamu sudah selingkuh dan macam-macam. Baru di bawahnya kemudian bagaimana kita melihat ada rujukan yang lain, misalnya teori ya atau kajian pustakanya. Dulu kasih contoh si A sama si B itu juga begini, bla 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 bla. Jadi oh ternyata ini kasus yang sama. Nah apa sih yang beda dengan perasaan kita misalnya gitu ya, sehingga dia menjadi buyar seperti itu. Saya kira itu cara orang curhat gitu kan. Dan pada akhirnya nanti dia menemukan satu jawaban yang terbaik bahwa kita tidak bisa bersatu dan kita bisa doakan kamu terbaik dan seterusnya. Nah, saya riset juga begitu. Cuma dibuat dalam mode ilmiah sehingga riset ini kemudian ya karena yang membaca kan tidak hanya kalangan ya, semua orang membaca Ya. riset-riset kita itu. Saya kira itu kendala utamanya tadi. Kalau bicara tentang tanya mahasiswa apa kendalanya tadi tidak tuntas kadang membaca itu. Apalagi dengan sekarang itu beberapa aplikasi penelitian mulai dari Set AI, kemudian ChatGPT, Google Scholar. Google. Kalau itu tidak terlalu berdampak. Yang berdampak itu ChatGPT, ChatGPT. ya, Grammarly, terus Gemini. bukan yang chatbot, yang Quillbot, maaf, yang Quillbot. Ini saya kira ada 4 ya. Yang saya lihat sekarang itu yang paling berpengaruh itu Set AI, kemudian ChatGPT, Quillbot, sama Grammarly. Ini 4 ini sekarang kita bisa hanya dengan melihat topik yang kita teliti dengan permasalahan, kita klik dia buatkan outline. Saking hebatnya. Nah sekali lagi, ini dengan ini sangat mudah mahasiswa itu untuk mengakses itu ya. Dan lagi sekali, ya kalau bicara apa yang paling utama, yang paling mendasar ya masalahnya ya enggak mau membaca aja. Ya, enggak mau membaca. Enggak mau menelaah secara serius gitu kan. Jadi istilahnya cuma menggugurkan kewajiban saja ya untuk dalam penulisan atau tugas-tugas seperti artikel jurnal ilmiah seperti ini. Padahal konteks dalam istilahnya memanfaatkan teknologi yang ada seperti ChatGPT, AI gitu. Itu bisa kita kembangkan lebih luas lagi tapi jangan asal comot gitu. Jadi kita harus orisinal juga dalam bisa, cuma memang kalau berbayar sama gratis memang tidak. Yang berbayar itu lebih fantastis kalau secara ini ya bahasanya baik dari informasi yang kita dapatkan lebih banyak. Dan kalau bicara itu mungkin lain waktu disampaikan sama yang lain. Itu ChatGPT terutama sekarang itu sangat bisa membantu ya. Tapi itu harus ngerti prompt-nya, perintah yang diminta diberikan. Kan GPT juga kan dia bisa lebih dari hanya paling 8.000 kata. Sekali respon itu maksimal 500-an. Nah, itu yang bisa Anda tanya lah itu ya tentang bahkan sampai metode penelitian yang cocok dengan
program yang kita Penelitian. tawarkan ke dia, data-data yang kita berikan. Bahkan yang sekarang ini yang saya langganan itu juga itu bisa membaca apa data dari lapangan, bisa menafsirkannya, bisa memberikan tanggapan, bisa menganalisis. Nah, hal seperti ini cuma saya kembali ke ini ya. ChatGPT ini hanya alat. Semua ini kan hanya alat. Iya. Kembali tadi yang kedalamannya ya, kemudian yang merenungi tulisan sebenarnya kita. Kita. Kita yang karena nanti ditimbang-timbang ini bisa layak apa enggak. Tapi kalau yang hanya sekedar untuk mengukur kewajiban ya sudah, mau dalam apa enggak, udah Udah selesai gitu. Oke, kira-kira kalau dari apa yang Bapak sampaikan tadi, yang tadi terkait hal apa yang harus diperhatikan oleh teman-teman ketika mulai menulis gitu, sebuah artikel atau jurnal ilmiah gitu. Salah satunya tadi kita harus lebih paham mengenai di bab pendahuluan, itu lebih penting. Nah, soal abstrak itu kan sekilas gitu. Nah, kira-kira dalam abstrak ini yang bisa apa ya, tips membuat abstrak yang menarik dan mudah dipahami sehingga editor itu tertarik untuk membaca lebih lanjut ke pendahuluan, kemudian bab-bab selanjutnya kiranya seperti apa, Pak? Kiranya yang pertama itu satu di kalimat statement tentang persoalan yang kita angkat. Baru kita bicara urgensinya, metodenya, sama novelty-nya. Novelty itu kebaharuan dari yang kita angkat itu apa. Nah, itu yang menjadi rujukan beberapa reviewer saya kira untuk melihat ini jurnal tulisan baik apa enggak, artikel ini baik apa enggak. Kalau tidak sinkron atau tidak konsisten antara yang di topik yang dibahas atau permasalahannya dengan novelty-nya ya kadang-kadang belum dibaca sudah dikasih tanda dulu. Tapi yang jelas gini ya, sekarang itu karena sudah sistemnya kolaborasi, saya kira tidak ada tulisan yang lepas dari kritik. Maka bahkan semakin banyak yang mengkritik, semakin banyak yang membahas, berarti tulisan kita bagus. Jangan dikira tulisan yang diam dipublis itu tidak dikomentari itu, Bagus. bagus itu, justru itu lama-lama jadi kuburan di internet itu. Harus ada yang mensitasi, ada yang merujuk, ada yang mengomentari ya. Justru kalau misalnya kita tidak setuju dengan dulu ada dosen ya yang menulis tentang bahwa apa itu tentang apa ya ada tentang perempuan yang kalau tidak salah itu boleh menikah apa lebih dari satu dengan suaminya. Itu kan pemikiran misalnya ya. Yaitu cara membantahnya juga dengan cara sistematis ya. Tidak bisa kemudian hasil pemikiran dibantah dengan cara-cara yang di luar itu. Nah, mestinya kalau itu artikel ilmiah ya kita juga secara ilmiah juga. Siapa yang bisa membantah teori Darwin misalnya yang mengatakan bahwa manusia itu masa modern sekarang itu asalnya dari kera. Ya kalau kita umat Islam itu kan langsung ada kepanasan gitu. Ya cuma sekarang bagaimana membantah teorinya dengan secara ilmiah yang bisa juga selevel dengan ya. Mereka pakai ilmiah terus kita berdasarkan kepada teologis kok, kan tidak nyambung juga gitu. Kalau dipaksakan juga ya makanya cari sampai ketemu saya bilang mahasiswa bahwa penelitian tidak benar atau kurang tepat dalam memahami. Oke. Nah, kalau untuk gimana cara kita memastikan bahwa tulisan kita ini sudah memenuhi standar metodologi dalam jurnal yang kita tempuh, salah satunya di Scopus ini gimana? Nanti masing-masing pola jurnal itu dia punya ya selingkung beda-beda. Ya, nanti ada yang misalnya yang kuantitatif sama yang kualitatif kan beda. Yang kualitatif biasanya langsung result education. Ada yang juga menggunakan minta ada namanya kajian pustakanya ya, untuk melihat riset-riset yang sudah dilakukan sebelumnya. Nah, jadi perbedaan selingkung ini kemudian yang menyebabkan masing-masing pola jurnal ya itu kecenderungannya beda-beda. Namun sekali lagi substansinya sama, IMRAT standarnya ya. Jadi IMRAT itu introduction-nya, metodenya, kemudian result discussion-nya itu yang ada di dalam strukturnya. Sisa yang lain saya kira hanya untuk memperkuat argumentasi kita di dalam riset itu. Dan bahkan jumlah referensi itu sekarang aku lihat rata-rata untuk Scopus Q4 itu sekitar 150 paling mudah, paling sedikit. Nah, itu bisa dengan cara sekarang ini ada aplikasi macam-macam Mendeley dan seterusnya, saya lihat itu sangat gampang. Bisa mudah. Cuma sekali lagi kalau saya lihat memang
kedalamannya karena kita tidak tuntas membaca artikel yang kita tuju. Dan memang kalau sekarang saya kira kalau bahasa Inggris sudah selesai lah dengan urusan AI atau macam-macam yang bisa menerjemahkan dengan baik ya lagi. Bahkan saya punya artikel yang bahasa Inggris, kita kirim, masukkan, dan kita komentari, kita langsung chat di sana. Ini desain tentang apa? Ada nggak clue-clue yang penting di sana? Semua bisa dijelaskan. Nah, kita kutip, nggak masalah di halaman berapa itu, langsung kita dikasih tahu. Bahkan yang set AI itu ya, itu bisa kita dengan topik, kemudian kita diberikan semacam bahkan referensinya itu masuk mendelay bisa. Nah, itu saya kira untuk membantu ya. Cuma sekali lagi kembali, tidak ada yang sempurna ya. Semuanya akan kembali kepada diri kita. Kita lah yang menimbang-nimbang apakah nanti tulisan ini mau layak apa enggak. Kini ketika sudah kita publish, ya memang tulisan itu kan tidak terhapus selamanya, akan ada di internet seterusnya. Kalau saya bilang ini amal jariah itu, kalau dia baik ya, kalau kita salah ya mungkin dapatnya pahalanya 1 gitu kan. Tapi kalau benar ya pahalanya 2. Dan kenapa kemudian orang meriset ini? Karena memang melihat ya namanya dinamika kehidupan kan terus berubah seiring perkembangan waktu. Bisa jadi teori-teori yang lama tidak relevan dengan sekarang, maka dibuatlah kemudian pembaharuan, kita neliti ulang ya, apa yang salah ya, apa yang mesti dibenahi kan gitu. Teori-teori lama misalkan ada yang mengatakan bahwa orang desa itu lebih ramah daripada orang kota misalnya. Ya ada dibuat dulu sebuah eksperimen, ada satu ditaruh di Ferrari di kota, satu juga taruh di desa. Ternyata belum 1 bulan ya Ferrari ini sudah hancur, ada yang curi macam-macam, itu di kota. Di desa semakin lama itu ada yang peduli, ternyata ditutup pakai macam-macam. Itu sebagai eksperimen. Nah dari sana kemudian ada penyimpulan bahwa memang masyarakat di desa itu jauh masih punya attitude lebih baik daripada di masyarakat kota. Nah kalau sekarang ya coba dibuktikan lagi, bisa nggak itu, misalnya gitu ya. Sekarang itu motor di mana-mana bisa hilang loh. Nggak di desa, di kota di desa, di kota bisa aja gitu. Bisa aja. Nah ini kan berarti fenomena sosial ada yang berubah. Nah disinilah kemudian saya kira penting kita melakukan. Jadi penelitian itu tidak selesai. Ya. Jadi akan terus-menerus. Itu salah satu cara kita bisa menuangkan, cara kita melihat realitas itu dalam menjelaskan kepada masyarakat dan solusi yang ingin ditawarkan seperti apa. Hanya di bagian kesimpulan itu ada nanti tentang implikasi penelitian kita itu apa dalam konteks kehidupan itu seperti apa ini bisa dilaksanakan. Nah, jangan riset itu tidak punya ini implikasi, tidak punya ini riset apa ini. Ketika kita menemukan mestinya ada beberapa hari ini yang meneliti tentang QRIS ya, itu bisa meningkatkan ya penjualan ya, lebih mudah dalam meningkatkan penjualan masyarakat. Lah ini implementasinya gimana? Ya mestinya QRIS itu ya dibuat punya aturan lah di mana gitu ya, di tempat jualan dan seterusnya yang bisa memudahkan masyarakat. Itu hanya implikasi. Kalau kita tahu bahwa QRIS ini penting, dari argumentasi kita ya kita rekomendasikan ini cara menerapkannya. Saya kira jadi itu ada implementasi seterusnya gitu dalam kehidupan bermasyarakat. Penelitian kita. Nah kiranya dari berkembangnya teknologi saat ini banyak sekali referensi yang bisa kita dapat gitu dengan mudah gitu dalam penulisan riset atau jurnal ilmiah gitu. Nah kira-kira cara menghindari plagiarisme ini Pak, dan seberapa penting sih orisinalitas dalam membuat artikel? Sampai hari ini ya cek plagiarisme itu alat ini hanya bisa mendeteksi kesamaan bahasa ya. Kesamaan bahasa antara yang sebelumnya dengan yang kita tulis. Dia belum bisa saya lihat untuk mengecek substansi. Nah, maka orang kemudian untuk menghindari plagiarisme itu substansinya diambil dengan diolah bahasanya. Itu makanya ada, kalau aplikasi saya lihat ada paraphrasing tool, paraphrase yang bisa membuat bahasanya lebih berbeda, tapi substansinya sama. Tetap sama. Itu bahayanya kalau yang jurusannya yang jurusan hukum ya, enggak bisa itu. Undang-undang nggak bisa dirubah. Enggak bisa nah, tapi yang lain-lain secara substansif ya itu bisa diambil poinnya, tetapi bahasanya berbeda. Itu cara satu. Terus yang kedua bisa saja dengan cara mentranslate dulu ke dalam bahasa yang lain, kemudian itu pun sama karena hanya merubah supaya bahasanya lebih berbeda. beda,
Nah, tapi itu khawatir saya malah kita kabur memahaminya, kita salah paham. Nah, makanya saran saya mending kita pahami substansinya. Riset ini temuannya apa sih? Novelty-nya apa? Dari novelty ini kita kutip ya bahwa menurut ini si A ini bahwa semakin menikah itu dapat meningkatkan kesejahteraan hidup misalnya ya dengan bukti ABCD. Nah, nanti kalau level agak tinggi kita akan memahami di masyarakat pasca biasanya kita akan tahu apa sih bedanya konsep dengan teori. Beda ya. Jadi konsep dengan teori itu kalau kita bisa membedakan nanti, nah itu bisa menuntun kita untuk bisa memecahkan masalah. Ya. Tapi ini sekali lagi ya hanya pengantar saja. Banyak sekali hal-hal yang berkaitan dengan penelitian dan kita harus step by step untuk memahami sampai kita bisa mempublikasikan. Reviewer-reviewer yang di luar sana ya itu orang yang sudah berkali-kali mereview. Jadi komentarnya kadang-kadang ya sadis ya, tapi lebih kepada aku melihat itu untuk pembelajaran saja sih ya. Pembelajaran saja supaya kita ya tertantang. Kalau saya sendiri merasa ya tertantang dengan menulis kemudian oh ya ternyata seperti ini. Maunya dia seperti ini, maunya ya terus. Saya kira itu. Jadi itu ya untuk cara-cara atau istilah biar kita untuk menghindari plagiarisme yang meningkat gitu. Kiranya seperti bagaimana kita memahami terlebih dahulu substansinya apa, baru kita merubah bahasanya akan seperti apa gitu. Jadi nggak keluar dari konteks dari teori apa yang disampaikan begitu. Nah kira-kira kalau menurut Bapak sendiri apa sih yang harus dilakukan buat teman-teman mahasiswa khususnya jika artikelnya ditolak nih? Nah, kiranya gimana cara kita untuk membangkitkan semangat kita, motivasi kita untuk mengirimkan artikel yang lebih baik lagi? Takutnya gitu, ketika teman-teman merasa udah nggak diterima sekali gitu, udah nggak mau lagi nyoba, apalagi Gen Z gitu. Kiranya seperti apa, Pak? Ya sekali lagi ya, yang jelas dalam tulisan itu tidak ada yang jelek, semuanya bagus. Ya. Kalaupun ditolak oleh jurnal, oleh jurnal, itu biasanya bukan hanya persoalan tulisan, banyak faktor lain, terutama karena mungkin sudah full, Banyak. sudah terlalu banyak, terus isu-isu ini sudah tidak relevan lagi menurut pengelola artikel. Saya kira disinilah kemudian kita tidak bisa hanya terpaku sama satu tujuan. Sekarang di Indonesia itu jurnal terlalu banyak ya. Coba Anda buka di Sinta ya, Sinta Direct itu atau Sain Direct itu jurnal itu wah Anda satu aja kata nyari itu sampai kadang itu 9 jutaan ya, 9 ribuan, 9 itu saking banyaknya. Nah itu kan jurnal-jurnal yang menerbitkan pasti beda-beda. Nah kalau hanya sekedar baru satu kemudian kita down ya karena memang kita merasa ya sudah capek menulis Berusaha sudah dikasih banget harapan. nih gitu. Bahkan belum ada yang sudah disiapkan LOA-nya. Waduh. Nah ini saya kira ini nantilah lain waktu kita bahas ini. Memang ada jurnal-jurnal seperti itu. Tetapi kalau kita ingin sebagai orang-orang yang akademis beneran lah ya, yang berusaha menjaga integritas sebagai seorang dosen, sebagai mahasiswa yang berprestasi, ya mestinya hal-hal yang instantinable itu harus kita hindari. Semua berproses. Kita dalam Islam ini kan berproses itu harus ya. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan supaya syarat dapat ilmu itu waktu zaman. Ya agak panjang waktunya berproses maksudnya ya. Ya kita mulai memahami, kemudian ini namanya latar belakang, ini state of ini namanya metode, ini namanya result, bagaimana dalam penelitian kita diskusinya seperti apa itu harus kita berproses. Toh juga ditolak ya saya kira itu kan ditolak itu kemudian malah justru kita yang dapat hikmahnya. Oh ya mungkin di satu saya di sini. Tapi memang ada juga jurnal juga yang tidak sempat ngasih komentar ya cuma tidak sesuai dengan scope gitu ya, bisa jadi itu kan jurnal sekarang kan harus sesuai scope supaya dapat akreditasi yang bagus gitu. Oke. Ini nggak usah baperan lah, Nggak usah baperan. down. Udah lah, masih banyak. Harus coba lagi. Ya, coba lagi cari di jurnal yang lain. Di Indonesia ini selalu banyak jurnal. Apalagi kalau mulai Sinta 3, Sinta 4, Sinta 5 itu banyak lah. Ya, karena kenapa saya tekankan ke Sinta? Karena memang ini pengindeks kita di Indonesia yang bisa nanti artikel ini bisa dipertanggungjawabkan.
pengindeks itu banyak yang bereputasi, yang sering disebutkan Scopus. Selain Scopus ada WOS itu ya. Itu bisa juga. Web of Science itu kalau kita bisa menulis di sana itu luar biasa. Salah tulisan kita di Scopus. Oke. Nah, itu tadi ya teman-teman, dari sedikit dari tips dan trik gimana cara kita menulis artikel jurnal ilmiah ya untuk pemula gitu. Bagaimana pertama kita harus rajin membaca. Harus banget untuk membaca tuh sampai akhir gitu. Kemudian apa yang kita teliti tuh substansinya kita paham betul, apa yang permasalahan atau isu yang kita angkat kita harus paham betul gitu. Kemudian relevansi yang kita buat harus sama dengan apa yang menjadi problem di masyarakat saat ini begitu. Nah, kiranya terakhir Bapak untuk teman-teman, harapan Bapak nih untuk teman-teman mahasiswa yang nonton, sekiranya untuk lebih ditingkatkan lagi minat baca, kemudian semangat gitu dalam menulis sebuah jurnal ilmiah seperti apa? Ya. Pertama mulailah untuk membaca, kemudian mulai untuk menulis, mulai untuk mencoba menganalisis, ya. Kemudian setelah ditulis baca ulang lagi. Ya. Dengan itu kita bisa terbiasa untuk melihat realitas, baik itu dengan cara sumber informasi yang ada maupun kita di realitas yang secara kasat mata tidak mesti di dalam tulisan. Karena itu saja sih, kalau kita tidak pernah membaca kita tentu sulit akan menulis. Dan kita akan mudah menulis kalau kita banyak membaca realitas. Bahkan saya sering ya, saya keluar, bisa jadi saya dengan Anda sama-sama keluar, saya ketemu dengan satu suasana yang berbeda, Anda juga punya ketemu dengan suasana yang berbeda. Maka kalau kita disuruh menulis dengan cara kita masing-masing, pasti hasilnya juga beda. Iya. Cara saya mengungkapkannya dengan Anda pasti berbeda. Tetapi kan kita mengerti substansinya, ya, bahwa kita ke tempat yang sama di kota itu. Kamu gambarkan Solo itu macam-macam ya, saya gambarkan Solo itu begini, ya, dengan cara-cara kita yang berbeda. Ada yang dengan cara puitis, ada yang dengan cara lebay, dengan seperti novel dan seterusnya. Ada dengan secara ilmiah melihat ternyata masyarakatnya seperti ini. Iya. Ya, seperti itu ya. Maka sekali lagi ya, menulislah ya. Kalau tidak menulis, mulai dari sekarang dulu, saya ingat profesor saya ya, mulailah menulis atau pulang tidak sama sekali ya. Mulailah menulis atau tidak, dan pulang atau tidak, dan koma pulang sama sekali tidak datang. Sebuah tag gitu. Jadi sehari ya penting baca aja lah. Baca saja, yang walaupun tidak paham baca saja. Baca saja. Karena orang yang membaca nanti juga dari caranya berbicara di umum itu kelihatan. Masa itu saya kira kan satu mata kuliah mestinya harus minimal dapat 5 sampai 6 buku kalian punya referensi. Supaya ini enggak hilang ya. Pokoknya istilahnya blank. Nggak ngeblank gitu. Jadi kosakata kita juga lebih banyak ketika kita banyak membaca. Oke, mungkin itu ya Pak. Next kita bakal lebih pelajari lebih dalam lagi tentang bagaimana menulis artikel jurnal ilmiah di pembahasan selanjutnya. Kita akan belajar lagi nanti dengan Bapak. Oke, teman-teman, terima kasih banyak yang udah ngikutin kegiatan kami dari awal sampai akhir. Semoga ada manfaatnya untuk kita semua. Dan nantikan terus video-video selanjutnya. Thank you for watching. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.